Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di YouTube channel aku, Yalina Gina. Nah, di video kali ini aku bakal bahas mengenai 5 ide usaha sampingan bagi mahasiswa. Nah, video ini juga berdasarkan dari pengalaman aku selama menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Nah, 5 ide usaha sampingan buat mahasiswa berdasarkan pengalaman aku. Jadi, dulu ketika kuliah, aku tuh nggak cuma kuliah aja, tapi aku juga sambil berdagang atau mempunyai usaha sampingan. Ada 5 usaha sampingan yang sudah pernah aku jalani selama aku menjadi seorang mahasiswa di kota perantauan, yaitu di kota Yogyakarta. Nah, sebelumnya aku sendiri ini mendapatkan uang saku yang menurut aku cukup, akan tetapi untuk membeli suatu peralatan atau mungkin untuk hiburan itu masih kurang, sehingga aku melakukan 5 usaha sampingan ini untuk dapat memenuhi kebutuhan aku selama menjadi mahasiswa di kota Yogyakarta. Oh ya, dan jangan lupa ajak teman-teman kalian juga dong buat nonton video ini. Siapa tahu bisa menginspirasi kalian dan juga teman-teman kalian. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video ini untuk like, komen, dan subscribe video ini, dan share link ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Bisnis pertama yang aku jalani adalah dengan berjualan pulsa. Nah, tentu di sini banyak ya para mahasiswa atau mungkin murid SMP, SMA yang sekolah sambil jualan pulsa. Nah, seperti yang kalian tahu, memang jualan pulsa tidak mendapatkan keuntungan yang sangat fantastis, akan tetapi bisa menambah uang jajan kalian, termasuk juga aku. Aku dulu juga pernah jualan pulsa. Nah, jualan pulsa ini aku tidak ngambil dari counter-counter atau kerjasama dengan counter, akan tetapi aku download 2 aplikasi yang dapat menambah cuan melalui jualan pulsa. Nah, 2 aplikasi tersebut itu ada Ayopop dan juga Agen Pulsa. Nah, nanti aku bakal menjelaskan mengenai 2 aplikasi ini, tapi di video tersendiri. Jadi di video berikutnya ya. Kemudian yang kedua yaitu usaha dengan berjualan gorengan dan juga aneka jajanan pasar. Dulu pas aku kuliah di kampusku itu jauh banget dengan yang namanya kantin atau bahkan pedagang-pedagang kaki lima gitu. Jadi biasanya ketika kita kuliah nih jam 7-8 kuliah, nanti kita ada senggang jam 9.00 lalu lanjut lagi jam 10, kan daripada turun cari panas-panasan jauh, kan mending beli di temennya. Jadi pas kuliah itu aku bawa gorengan dan juga aneka jajanan pasar seperti risol, pastel, kemudian ada gorengan tadi ya, ada bakwan, mendoan, nasi kuning, kemudian nasi goreng, arem-arem, dan lain sebagainya. Nah, aku mengambil gorengan dan jajan aneka pasar ini langsung ke pusat pasarnya yang tidak jauh dari tempat tinggal aku. Jadi lumayan untuk menghemat biaya bensin ya. Nah, keuntungannya diperoleh dalam jualan gorengan ini menurut aku cukup lumayan dibandingkan dengan jualan pulsa ya. Dalam 1 hari itu aku bisa memperoleh sekitar 30.000 hingga sampai dengan 50.000. Yang perlu diingat, aku bawa dagangannya memang tidak banyak karena aku membawa dagangan itu disesuaikan dengan jadwal kuliah aku. Apakah hari ini aku ada jadwal kuliah atau tidak. Nah, aku juga jualannya nggak cuma di kelasku aja atau prodiku saja, tapi juga di kelas-kelas lain dan juga fakultas lain. Jadi kayak aku titipin. Jadi nanti mereka malam sebelum aku berangkat kuliah, mereka WA ke aku apa aja yang mereka pesen ke aku, seperti besok aku pesen nasi goreng dong, besok pesen nasi kuning. Nah, kemudian di pagi hari aku belanja ke pasar dan aku kasih ke mereka dengan mengambil keuntungan sekitar 500 sampai dengan 2.000 rupiah tergantung dengan jenis makanan yang aku jual atau yang aku bawa. Jadi ada sistem just tip-nya, ada juga sistem aku bawa dagangan dari pasar langsung ke universitas atau ke kampus aku kuliah gitu. Gorengan dan aneka jajanan pasar ini kita tidak butuh modal yang besar, atau aku sendiri jujur tidak membutuhkan modal yang terlalu besar, hanya cukup dengan 20.000, 25, bahkan hingga paling tinggi itu aku cuma keluar modal 40.000 untuk belanja jajanan aneka pasar yang kemudian dijual kembali kepada teman-teman, yaitu sekitar harga ada yang 1.000, 1.500, 3.000, bahkan ada yang sampai 5.000 tergantung dengan pesanan dari teman-teman apa gitu. Atau
jajanan pasar yang teman-teman beli di aku itu apa. Nah, untuk usaha sampingan yang ketiga yaitu dengan menyediakan jasa edit presentasi dan juga video editing. Nah, perlu diingat bahwa kedua jasa ini itu sangat penting banget, terutama buat kalian para mahasiswa. Biasanya nih banyak dari teman kalian tuh malas buat ngerjain, terutama menyusun atau mendesain presentasi dan juga mengediting video. Nah, ini pernah aku manfaatkan pada saat itu, yaitu dengan membuka jasa presentasi menggunakan Canva dan juga editing video dengan menggunakan berbagai aplikasi, ada Canva, KineMaster, kemudian VN, CapCut, dan lain sebagainya. Ini menurut aku salah satu bisnis jasa yang menguntungkan bagi mahasiswa. Dulu aku sekali buat presentasi itu, satu slide itu aku hargai sekitar 2.000 hingga 3.000. Ini tergantung dengan kerumitan dari presentasi yang diinginkan oleh customer atau mungkin teman-teman kita atau teman-teman kita ketika kuliah. Nah, kemudian editing video juga aku patok harga cukup murah karena yang aku edit itu tidak terlalu rumit dan menurut aku aku bisa edit dengan mudah, sederhana, hanya kayak seperti menggabungkan, mengubah filter dan lain sebagainya atau memberikan keterangan dalam video. Itu aku dibayar pada saat itu sekitar 20.000. Menurut ini mungkin sebagian orang bilangnya murah, tapi emang aku kasih murah karena menurut aku tidak terlalu membebankan aku, kayak seperti membuat story saja. Itu menurut aku ya. Jadi jasa edit dan edit PPT dan video editing ini salah satu rekomendasi buat kalian yang tidak mau keluar modal. Ya paling kalian hanya keluar modal untuk beli aplikasi pro-nya kayak Canva Pro atau mungkin VN Pro, KineMaster Pro dan lain sebagainya. Tapi murah kok, kalian cukup cari aja di Shopee karena aku jujur kaum mendang-mending, jadi aku pilih di Shopee untuk cari aplikasi editing yang pro dengan harga yang murah, yang bisa 1 tahun gitu. Nah, kemudian yang keempat yaitu dengan membuka usaha just tip buku referensi dari dosen. Nah, seringkali kan kalian kalau baru awal masuk semester nih terutama, mesti dosen kalian merekomendasikan nih buku-buku yang perlu kalian baca atau yang kalian pahami sebagai bahan referensi atau bahan belajar ketika kuliah itu di awal semester. Nah, ini aku manfaatkan juga nih momen ini. Jadi ketika dosen ini memberikan rekomendasi kepada mahasiswanya untuk beli buku ini, nanti aku coba catat, kemudian aku ajak teman-teman siapa yang mau nitip. Nah, seperti yang kalian tahu kalau di Jogja itu ada namanya toko shopping ya yang di dekat Taman Pintar. Di sana menyediakan berbagai macam buku ya, referensi mata kuliah dan lain sebagainya, itu banyak di sana dengan harga yang murah. Jujur pada saat kuliah mungkin banyak sebagian kayak aku dan teman-teman aku belum mampu untuk membeli yang seperti yang agak mahal ya, maksudnya dengan buku yang sama tetapi yang lebih bagus kualitasnya. Jadi kami cukup jujur aku dan teman-teman lebih memilih untuk beli di shopping pada saat itu karena kondisi keuangan untuk membeli yang asli cukup mahal. Nah, akhirnya aku melist teman-teman aku siapa saja yang nitip. Kemudian setelah itu aku langsung datang ke shopping, ke toko buku shopping di Taman Pintar itu. Nah, aku tanyakan kepada mereka buku ini harganya berapa, kemudian aku lihat kualitasnya seperti apa gitu, aku tawar-tawar. Nah, menurut aku yang menarik dari buku ini adalah ketika aku menawar. Jadi ketika aku menawar itu aku selalu dapat diskon, baik itu dapat buku 1 gratis ataupun dapat potongan harga. Nah, di sini aku mengambil satu buku itu, di sini aku mengambil keuntungan untuk satu buku itu sekitar 5.000 hingga 7.000 tergantung dengan berat bukunya. Karena ini berkaitan dengan cara aku membawa dan juga ongkos bensin, parkir dan lain sebagainya. Tapi ini cukup menguntungkan menurut aku di awal semester untuk misalnya dalam dalam satu semester ada 12 mata kuliah, berarti aku bisa menjual just tip 1 orang dengan 12 buku. Itu tinggal kalian hitung aja untungnya berapa. Nah, ini salah satu mungkin bisnis atau usaha sampingan yang bisa kalian lakukan ketika awal semester. Kemudian yang kelima yaitu jasa ojek mahasiswa. Nah, jasa ojek di sini bukan berarti seperti Grab atau mungkin Gojek ya. Jadi
jasa ojek mahasiswa ini yang pernah aku lakukan adalah musiman. Jadi ketika ada kegiatan namanya ospek atau masa orientasi saja. Nah, biasanya nih para maba ini kan masih belum kenal nih sama kakak tingkatnya. Nah, itu ada salah satu kakak tingkatku, dia membuat, tapi bukan satu jurusan ya, beda fakultas juga. Beliau membuat sebuah usaha untuk memberikan jasa kepada adik tingkat, yaitu dengan merekrut kakak tingkatnya untuk menjadi driver ojolnya atau driver ojeknya untuk mengantarkan ketika akan berangkat orientasi dan pulang orientasi. Kalau di kampus aku dulu orientasi itu dilakukan sebelum subuh, maksudnya kumpul-kumpulnya itu sebelum subuh. Jadi aku jemput anak-anak atau kegiatan ojek ini dilakukan yaitu sebelum subuh dan akan setelah asar atau menjelang maghrib untuk menjemput. Jadi tugasnya itu hanya mengantar dan menjemput. Nah, pada saat itu aku gabung di ojek mahasiswa tersebut. Nah, aku bertugas mendapatkan 3 sampai 4 klien atau 3 sampai 4 mahasiswa untuk mengantarkan dalam sehari. Jadi sehari itu aku antar jemput 3 sampai 4 mahasiswa. Nah, keuntungannya sendiri untuk pada saat itu, pada tahun 2018 kalau tidak salah ya, 18-19 itu aku dapatnya 1 minggu itu sekitar 700.000, tapi itu belum sama bensin. Tapi menurut aku itu worth it banget ya buat nambah uang jajan, terutama kan ketika mereka orientasi biasanya kan kita gabut nih kakak tingkatnya, terutama yang nggak ikut kegiatan atau tidak jadi panitia pada saat orientasi. Nah, menurut aku ini bisa dicoba nih buat kalian yang mungkin gabut ketika pada saat orientasi untuk menjadi kakak yang mengantar jemput adik tingkat atau kita biasa sebut dengan ojolnya mahasiswa gitu. Oke, cukup sekian pemaparan dari 5 ide usaha sampingan mahasiswa berdasarkan dari pengalaman aku sendiri. Nah, buat kalian yang mungkin mau menceritakan pengalamannya, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Dan apabila kalian merasa termotivasi dengan video ini atau mungkin merasa mendapatkan ide atau video ini bermanfaat, silakan untuk melakukan like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk berbagi dan membagikan link ini kepada teman-teman kalian agar mendapatkan insight atau ide ketika bingung mau usaha sampingan apa ketika menjadi mahasiswa. Oke, thanks for watching. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.